Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Jadi pada hari ini atau pada video ini saya akan menjelaskan mengenai penanganan kelahiran anak bayi yang merupakan salah satu tugas CBL atau Case Based Learning dari mata kuliah Manajemen dan Kesehatan Babi dengan dosen pengempu yang terhormat Profesor Dr. Hewan Inengah Kertobusung, MSI. Sebelum saya memulai presentasi saya pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Niputu Dana Kanaya Sarani dengan NIM 210951116 dari kelas C. Dan topik-topik apa saja sih yang saya akan bahas pada presentasi kali ini? Jadi di sini ada 5 topik. Yang pertama, ciri-ciri dan fase kebuntingan induk babi. Yang kedua, ciri-ciri induk babi menjelang kelahiran. Yang ketiga, hal-hal yang harus kita perhatikan saat persiapan atau sebelum kelahiran. Yang keempat, yaitu proses kelahiran. Yang kelima, tahap penanganan setelah kelahiran. Sebelum kita mulai dari topik pertama, kenapa sih kita harus mengetahui cara penanganan kelahiran anak babi? Yaitu untuk keberhasilan produk yang untuk diseleksi, dan yang kedua mempercepat proses persalinan, yang ketiga meningkatkan angka keberhasilan persalinan, yang keempat yang paling penting yaitu kesehatan induk dan juga anak babi. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai dari topik pertama, yaitu ciri-ciri dan juga fase kebuntingan induk babi. Ciri-ciri kebuntingan induk babi itu menurutnya nafsu makan, menunjukkan kegelisahan, pembengkakan pada vulva. Saat babi tersebut dipegang tidak akan bereaksi serta akan mengeluarkan air liur dari mulutnya. Dan juga ada fase kebuntingan induk babi itu berapa lama sih? Nah, jadi fase kebuntingan induk babi itu yang normal berlangsung 114 hari atau 3 bulan, 3 minggu, 3 hari. Dan lama kebuntingan ini sangatlah bervariasi antara 113 hari sampai 117 hari. Dan perbedaan ini antara lain disebabkan oleh 2 faktor. Yang pertama itu ada induk. Jadi induk yang pertama kali bunting itu biasanya waktu kebuntingannya itu pendek. Dan yang kedua yaitu faktor yang kedua itu bangsa babi. Jadi setiap bangsa akan mempengaruhi lama kebuntingan tersebut. Sekian dari topik yang pertama yaitu ciri-ciri dan fase kebuntingan induk babi. Selanjutnya atau topik yang kedua kita akan membahas mengenai ciri-ciri apa saja dari induk babi yang menjelang kelahiran. Jadi ciri-cirinya ada dari perilaku, ada juga kontraksi, ada juga cairan. Kita mulai dari perilaku. Biasanya perilaku induk babi yang menjelang kelahiran itu biasanya akan gelisah dan cemas karena kesakitan atau kontraksi. Dan yang kedua, biasanya dia akan menyendiri atau menjauhi diri dari kawanan babi lainnya. Dan yang kedua, ciri-ciri yang kedua itu ada kontraksi, edema pada vulva, lendir yang menyumbat, serviks mencair, dan kolostrum telah menjadi cair dan mudah dipencet keluar dari puting susu. Yang kedua, terjadinya relaksasi pada bagian pelvis, terutama ligamentum sacrospinosum dan tuberosum. Yang ketiga, relaksasi urat daging pangkal ekor ini sesekali disertai dengan kenaikan pangkal ekor. Yang keempat atau yang terakhir, vulva yang bengkak seperti foto atau gambaran sudah tersedia, besarnya menjadi 2-4 kali lebih besar daripada sebelumnya. Baik, yang ketiga ada ciri-ciri ada cairan. Jika puting dipijat akan keluar cairan berwarna seperti air kental, kemudian berubah menjadi susu biasa, dan lendir serviks pada kebuntingan tua 8-9 bulan berubah dari kental sekali menjadi agak cair. Dan menjelang kelahiran, lendir yang kental berwarna kuning jernih mencair seperti madu meleleh dan volumenya menjadi banyak serta sifatnya lebih cair. Baik, sekian dari ciri-ciri induk babi menjelang kelahiran. Kita akan lanjut ke topik selanjutnya yaitu mengenai persiapan sebelum kelahiran. Jadi persiapan apa saja sih yang kita harus siapkan kepada induk babi sebelum kelahiran tersebut? Yang pertama yang sudah pasti itu adalah kebersihan kandang. Jadi kandang yang digunakan semua sisa pakan harus dipindahkan serta tidak boleh ada genangan air atau sisa air pada tempat pakan dan melakukan disinfeksi terhadap kandang tersebut. Dan pembersihan kandang atau disinfeksi tersebut dilakukan kurang lebih 3-5 hari. Persiapan yang kita harus siapkan kedua yaitu fasilitas kandang.
adanya lampu pemanas, tempat pakan dan akses ke air minum yang mudah serta tempat untuk anak babi berupa kotak di dalam kandang. Seperti gambar yang sudah tersedia di sebelah kiri, itu mereka menyiapkan sebuah kotak di sebuah kandang untuk menempatkan babinya dan juga menempatkan sebuah lampu agar anak-anak babi tersebut tidak kedinginan. Karena jika tidak, seperti gambar sebelah kiri, anak-anak babi tersebut mengumpul di bagian ujung tersebut karena mereka kedinginan. Oke, jadi persiapan yang harus kita siapkan adalah salah satunya yaitu tempat anak babi berupa kotak di dalam kandang. Dan kedua, tempat pakan disiapkan untuk induk dan juga untuk anak babi. Yang ketiga, kotak untuk anak babi bertujuan untuk melindungi anak babi agar tidak tertindih dan terlindungi dari cuaca dingin. Dan yang terakhir, akses air minum harus tersedia 24 jam bagi induk. Dan selanjutnya, persiapan ketiga yang harus kita siapkan untuk induk proses kelahiran atau sebelum kelahiran, itu yang paling penting kesehatan induk, yaitu memperhatikan kondisi feses dari warna, bentuk, konsistensi, dan juga frekuensi. Dan juga bukan feses aja, tapi kita harus memperhatikan urin atau air kencing. Dan kondisi kaki juga harus kuat, seperti tidak lumpuh, luka, ataupun juga gangguan lainnya. Kenapa? Karena itu untuk menunjang proses kelahiran. Dan yang kedua, induk juga perlu disiram untuk membersihkan badannya sekaligus untuk melakukan kulit apabila kondisi lingkungan dalam keadaan panas. Seperti video yang sudah tertera di sebelah. Baik, sekian dari persiapan-persiapan sebelum kelahiran. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke topik proses kelahiran. Di sini ada 3 bagian, yaitu 3 stages, yaitu stage pertama yaitu stadium persiapan, yang kedua stadium pembukaan, yang terakhir yaitu stadium perlapasan. Kita akan mulai dari stadium pertama yaitu stadium persiapan. Pada tahap ini, babi memiliki perut yang turun ke arah bawah dan terjadinya pengendoran pada urat sekitar vulva dan vulva keluar lendir, bengkak dan juga merah. Seperti gambar yang di bawah, itu perut induk babi itu sedikit turun ke bawah. Itu menunjukkan stadium persiapan. Dan ciri-ciri stadium persiapan kedua yaitu terjadinya penurunan nafsu makan, menjauh dari kawanan atau mencari tempat untuk melahirkan dan ambingnya mengeras. Yang ketiga yaitu 12 jam sebelum babi melahirkan akan keluar air susu dari puting babi. Selanjutnya yaitu ada stadium pembukaan, di mana ini meningkatnya tingkat kecemasan dan meningkatnya ketidaknyamanan induk babi, dan juga induk babi itu akan sering buang air kecil dan adanya juga kontraksi rahim. Dan stadium yang terakhir yaitu stadium perlepasan, di mana peternak harus menyiapkan tempat dan suasana yang tenang untuk induk babi, dan proses melahirkan itu kurang lebih 1-12 jam. Jika lebih, maka akan ada kemungkinan terjadi kelainan pada anak babi. Maka dari itu, agar kelahiran tidak tertunda, bisa disuntikan hormon oksitosin untuk mempercepat proses tersebut. Dan yang ketiga, saat proses melahirkan akan terjadi sebuah kontraksi pada rahim dan pengerasan pada abdomen babi. Setelah itu, janin akan terdorong keluar. Dan yang terakhir, setelah janinnya keluar, pastikan yang paling penting itu induk tidak kanipal. Baik, itu proses-proses kelahiran, ada 3 stage atau 3 stadium. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tahapan penanganan setelah kelahiran. Tahapan pertama yaitu kita harus mengeluarkan plasentanya atau mengeluarkan plasentanya dan hindari induk itu memakan plasentanya. Setelah itu membersihkan selaput lendir. Induk biasanya akan langsung berdiri untuk membersihkan lendir yang menutup tubuh anaknya. Jika induknya tidak mau menjilat anaknya, bersihkan anaknya. Bersihkan cairan yang menempel dengan menggunakan kain lap yang bersih dan juga kering. Selanjutnya yaitu tahapan kedua, yaitu memotong tali pusar. Ya, jadi ikat tali pusar sekitar 2,5 cm dan oleskan iodium untuk menjauhi infeksi setelah dipotong, yaitu menggunakan gunting atau menggunakan pisau. Dan yang ketiga, tali pusar ini harus dipotong karena merupakan daerah yang berbahaya untuk masuknya infeksi setelah anak babi lahir.
Selanjutnya yaitu memotong gigi. Memotong gigi ini harus dipotong karena lebih banyak menimbulkan kerugian daripada keuntungan bagi peternak. Dan cara memotongnya itu adalah dipegang pada bagian belakang telinga, kemudian jari telunjuk dimasukkan ke dalam mulut agar mulut tetap terbuka dengan baik. Setelah mulut terbuka, lakukan pemotongan pada gigi taring dengan menggunakan tang pemotong dan juga gigi yang dipotong serata dengan gusi dengan tujuan untuk menghindari anak babi tersebut melukai puting susu induk maupun anak babi lainnya. Baik, tahapan selanjutnya itu adalah memotong ekor. Menggigit ekor adalah suatu masalah yang sering terjadi hampir semua peternakan babi. Maka, secara rutin dilakukannya pemotongan ekor untuk anak babi baru lahir, dan panjang ekor yang dipotong itu biasanya dari ujung hingga pangkal ekor. Seperti foto yang sudah tersedia, mereka memotongnya dari ujung sampai pangkal ekor. Baik, tahapan selanjutnya yaitu pemberian susu. Pemberian susu ini sangat penting karena air susu induk babi pertama kali banyak mengandung kolostrum dan juga untuk ini berfungsi bagus untuk anak babi karena untuk menjaga suhu anak babi tersebut. Dan kolostrum ini sangat kritis untuk kehidupan anak babi yang baru lahir sebagaimana fungsi yang merupakan sumber utama kekebalan melawan penyakit pada masa awal kehidupan. Selanjutnya yaitu penyuntikan zat besi. Penyuntikan zat besi ini dilakukan karena dalam air susu induk kandungan zat besinya sangat rendah dan anak babi yang lahir menyimpan zat besi dalam jumlah yang terbatas di mana biasanya hanya mencukupi kebutuhan dari 1 minggu setelah lahir. Dan penambahan zat besi untuk mengatasi kekurangan zat besi pada anak babi yang tidak bersentuhan dengan tanah dapat diberikan baik melalui mulut maupun disuntikan. Dan salah satu penyakit yang disebabkan atau ditimbulkan dari kekurangannya zat besi itu adalah anemia. Baik, tahapan penanganan setelah kelahiran selanjutnya itu ada pemberian tanda. Jadi pemberian tanda ini dilakukan 24 jam setelah anak babi itu lahir, di mana berguna untuk mengukur penampilan, untuk mempermudah melakukan seleksi, dan juga tidak susah atau mungkin ada kemungkinan ketukar untuk babi lainnya untuk melihat pertumbuhan babi tersebut. Dan pemberian tanda ini bisa dilakukan dengan pemotongan telinga atau juga dengan tato. Selanjutnya ada kastrasi. Kastrasi ini dilakukan pada waktu anak babi berumur 2 minggu. Pada umur ini anak babi dengan sangat mudah ditangani. Dan dimana ini berfungsi untuk memperbaiki karkas, untuk kesehatan dan juga kemampuan dari ternak terhadap kondisi cengkraman atau stres, dan juga menjinakkan babi jantan. Dan yang terakhir yaitu kesehatan babi, pastinya kesehatan anak babi, yang dimana kita harus memberikan vaksin dan juga pemberian obat cacing, dan juga yang pasti pakan sehat dan juga teratur. Sekian dari topik tahapan penanganan setelah kelahiran, dan juga berakhir juga presentasi saya pada hari ini. Sekian, terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk menonton video saya. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih.